Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama, kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Anugerah Tuhan membawa kita kembali beribadah, diberikan sehat kuat, diberikan kesempatan. Terpujilah Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Saya akan melanjutkan tema besar khotbah saya beberapa waktu terakhir tentang maksimal. Bagaimana kita bisa hidup maksimal. Kita sudah berangkat dari Mazmur pasal 90, lalu melihat bagaimana Musa memulai pemaksimalan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel. Dan di khotbah sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube GPD Kalvari pasti sudah ada, Musa mengalami resetting atau set ulang cara berpikir, cara berperilaku. Dia harus diubah total oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan pengubahan itu diawali dengan bertemu langsung dengan pribadi Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan firman. Dan seharusnya kalau kita melihat Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22, di situ seharusnya Musa sudah berubah. Karena dia sudah melihat mujizat, semak belukar yang menyala tanpa terbakar. Lalu Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan Allahmu, Allah ayahmu, Abraham, Ishak, Yakub. Lalu Tuhan sudah menyatakan apa yang harus Musa perbuat untuk kedepannya. Jadi seharusnya sudah selesai. Saya masih ingat saya pernah mengkhotbahkan poin-poin ini di beberapa waktu yang lalu, tapi karena masih sinkron dengan tema maksimal, saya akan lanjutkan di pasal 4 Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Tapi ternyata Musa yang sudah bertemu dengan firman di pasal 3 belum berubah sepenuhnya. Masih menyisakan dua masalah dalam diri sehingga dia belum bisa maksimal. Yang pertama, kita akan lihat Keluaran pasal 4 ayat 1. Keluaran pasal 4 ayat 1. Mari kita baca bersama ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah ada di layar. 1, 2, 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Di poin pertama ini, di jawaban Musa yang pertama ini saya tidak akan terlalu panjang karena poin saya di khotbah ini sebenarnya di poin yang kedua. Tetapi bukankah ini sering kali kita alami? Waktu kita mau hidup maksimal melayani Tuhan, maksimal dalam rumah tangga, maksimal berkarya dalam pekerjaan, kita takut pada apa kata orang. Bapak Gembala sering sekali mengungkapkan frasa ini.
jangan dengarkan. Kalau saya tambahkan penegasannya, jangan aminkan perkataan orang tentang dirimu. Perkataan orang lain. Dan Musa sebelum melangkah menjadi pemimpin yang besar, dia punya kekhawatiran ini, dia punya keraguan ini. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Bagaimana jika mereka tidak mendengar? Bagaimana jika mereka berkata, lu omong kosong, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Dan kita didikte oleh dunia untuk punya cara pandang yang salah tentang diri, bahwa kita ini tidak berdaya, kita ini bodoh, kita ini tidak mampu. Ketika kita menemui duka cita, dunia seperti berkata, hidupmu berakhir, selesai. Ketika kita menemui tantangan, dunia seakan berkata, kau tidak akan mampu melewatinya. Ketika kita ada dalam kesulitan, dunia seakan berkata, tidak ada lagi yang bisa engkau perbuat. Kan seperti itu. Ketika rumah tangga kita punya masalah, dunia mendesak kita seperti berkata, tidak ada harapan lain, tidak ada jalan keluar, pisah saja. Dan anehnya perkataan-perkataan negatif ini kita konfirmasi dalam diri kita dan kita berkata, oh iya ya. Sehingga di dalam pertengkaran rumah tangga sering terlontar, kotong habis tuh, kotong selesai. Sehingga dalam perjalanan bisnis sering keluar dari mulut, nah, memang beta su gagal. Sehingga dalam pelayanan sering kali kita berkata, saya memang tidak layak, saya memang tidak bisa. Dan kalau ini yang kita aminkan, maka disitulah kehidupan kita tidak maksimal. Sudah selesai sampai di titik itu. Padahal kita sudah dengar dari khotbah-khotbah sebelumnya di seri ini, Tuhan menyediakan kepada kita satu potensi luar biasa. Satu peluang pencapaian yang dahsyat. Kusun ada amin. Satu kemungkinan yang hebat di depan sana. Dan Musa sendiri berkata kepada Tuhan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari sedemikian. Ajar aku menghitung hari, memaksimalkan hari, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Kita mau maksimal dalam hidup, amin. Katakan kiri kananmu, mari kita maksimal. Haleluya. Dalam hidup yang tidak panjang ini kita harus maksimal. Maksimal apa sih? Maksimal sukacitanya, maksimal bahagianya, maksimal prestasinya. Amin. Untuk kata orang, untuk tantangan dari luar Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab dengan satu pernyataan, ada dua sebenarnya, yang menarik. Kita lihat ayat 2. Kita lihat ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saya ingat saya pernah khotbah ini. Tapi karena temanya masih sama, masih satu aras, jadi saya ulang. Tuhan tidak lalu memberikan kepada Musa sesuatu benda yang dari luar. Yang misalnya, ketika Musa bilang, nanti mereka tidak percaya kepadaku. Lalu Tuhan bilang, itu semak belukar berapi yang ada di situ, ambillah dan bawalah. Enggak. Atau tiba-tiba Musa, lu bersila di situ 7 hari 7 malam, nanti turun wangsit dari sorga, lu pegang nanti itu batu. Kalau lu bawa itu batu, ini batu wibawa ini. Pernah dengar saudara batu wibawa? Saya dulu pernah ketemu dengan om-om. Dia pun batu banyak. Batu akik, zaman dulu tuh zaman batu akik. Karena penasaran, hampir 5 jari full dengan batu akik. Beta tanya, wih banyak leh, besar-besar. Oh ini semua ada di arti anak. Masa? Oh lu lihat yang hijau ini. Yang hijau ini ketenangan hati. Jadi kalau om sudah ada masalah, om tinggal usap-usap. Ada di pembacaan anak. Ada di pembacaan. Sudah, yang lain besok lupa. Yang biru apa, tapi yang beta sonde lupa itu ditelunjuk. Merah. Kalau yang ditelunjuk merah, oh ini wibawa. Ada yang punya batu merah di rumah? Kalau sonde pakai kasih beta. Dan bejual. Ini merah ini. Ini yang bisa kalau masuk air ini menyala ini. Pasti pernah lihat, taruh di air menyala.
Melihat betaruh di mulut menyala, usah om, ludah itu kotor. Ini anak kalau ketong so gosok begini dan mulai tunjuk wibawa, makanya dia taruh di telunjuk. Pokoknya orang dengar, di kantor orang dengar, beda dalam hati, di rumah istri dengar kosong. Biar lu mau dobel Tapi Tuhan tidak mencari apa, tidak memberi, tidak memberi apa yang dari luar. Apa yang ada saja ketika Tuhan berkata, apa di tanganmu? Tongkat. Apakah ini tongkat Musa adalah tongkat sakti yang turun dari sorga, atau yang naik dari danau, atau yang datang dengan terbang? Tidak, tongkat gembala Musa. Tongkat yang tiap hari dia pegang untuk menggembalakan kambing domba mertua. Tongkat yang tak lalu biasa, mungkin hanya bikin dari kayu belakang rumah. Ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Beta bisa bayangkan sih, ini terlalu komikal. Lemparkan ke tanah, kok jadi ular? Ini terlalu, harus bikin film ini. Kalau sutradara mau bikin seru betul, lucu. Musa lari salah-salah, saudara. Kau lihat cacing salari, apalagi lihat tongkat jadi ular. Ayat 4, firman Tuhan, ulurkan tanganmu pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ular itu, jadi tongkat lagi. Ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Bapak Ibu Saudara, untuk apa yang dikatakan dunia, untuk keraguan yang dari luar, Tuhan menyediakan mujizat dari dalam dirimu. Kesan ada amin cuma 1-2. Katakan haleluya. Dari apa yang engkau punya di sekelilingmu. Tidak jauh-jauh. Dari pemikiranmu, dari pekerjaanmu, dari pendidikanmu. Beta ijazah TK sason ada ya om. Ya sudah, apa yang engkau punya, kan Tuhan tanya apa yang di tanganmu. Tuhan sanggup memakai apapun, katakan amin. Sekecil apapun menurut versi dunia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menjawab berikutnya ayat 6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkan tangan ke dalam baju. Waktu dia masuk, dia keluar seperti kena kusta. Masukkan lagi. Ketika dia masuk, dia keluar, sudah pulih, sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu jangan dilihat terlalu jauh dan jangan diformalkan atau diglorifikasi. Bukan gloria, glorifikasi. Tidak perlu. Wah, ada mujizat. Aduh, mujizat itu adalah pengalaman yang biasa. Pengalaman hari-hari. Haleluya. Nah, haleluya. Aduh, itu pendeta bilang pengalaman hari-hari. Ketong ini kayak ada mujizat terjadi dalam hidup nih. Ketong ini pun hidup kayak datar-datar sana. Saya kasih contoh. Kemarin di keluarga muda, sebelum ibadah kita ngobrol-ngobrol. Waktu ngobrol-ngobrol ya muncullah cerita-cerita dinamika dalam keluarga muda, dalam usaha, dalam pekerjaan. Lalu ada satu pasang suami istri yang bercerita bahwa ada satu usaha mereka kayak menemui jalan buntu karena ada persoalan. Dan sebelum ada jalan keluar memang gelap, ya berarti gagal begitu. Dan justru karena dalam tanda kutip gagal itu, ya sudahlah, yang harusnya usaha itu ada di sini, kita kembalikan ke rumah dan dijalani seperti biasa. Jadi sepertinya gagal di sini, ya sudah. Tapi tetap berdoa. Begitu kembali ke rumah malah sukses. Saya mendengar, saya suka dengar kisah-kisah. Dan sebenarnya waktu kita ngobrol itu seperti biasa saja. Tapi dalam hati saya itu mujizat. Itu pertolongan Tuhan. Tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu diglorifikasi. Tapi yang paling perlu dialami. Dinikmati.
Ketika orang susah cari kerja, kita dapat. Ketika orang sulit kiri kanan, kita dapat jalan keluar. Itu mujizat yang sederhana, yang sehari-hari, yang ada di dekat kita. Haleluya, haleluya. Sudah jauh-jauh. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang kedua. Keluaran pasal 4 ayat 10. Keluaran pasal 4 ayat 10. Jadi kalau soal tantangan dari luar, Tuhan sediakan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Amin. So, tidak usah bicara itu batu-batu, itu ada di dirimu karena Tuhan berurusan dengan dirimu, dengan diri saya. Tidak dengan yang aneh-aneh di luar sana. Ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kalau alasan yang pertama dia tidak mau maksimal, tidak mau menjadi pemimpin hebat, tidak mau disuruh oleh Tuhan melaksanakan tugas adalah apa kata orang. Tetapi sekarang di ayat 10 yang diajukan Musa adalah apa kata dirinya. Kekurangannya. Masalahnya sekarang bukan ada di luar, tapi di dalam. Di dalam. Dan saya mau bilang, ini masalah berat. Kalau kita mau maksimal saudara-saudara di dalam Tuhan, maksimal dalam pelayanan, maksimal dalam rumah tangga, penghalang terbesar kita adalah diri kita sendiri. Diri yang belum selesai. Diri yang belum tuntas, yang masih menyimpan kelemahan, yang masih bersembunyi di balik kata-kata bijak. Hanya Tuhan yang sempurna, beta banyak lalai dan salah. Lalu dengan kata-kata bijak ini kita berkata, aku kan tidak pandai ini itu, aku kan begini, aku kan begitu. Bapak Ibu Saudara dengar Bapak ini bekas tahu. Musa ini dibesarkan di istana Firaun dengan gizi terbaik Mesir, dengan pengetahuan sekolah paling hebat di Mesir. Dia adalah pangeran Mesir. Masa dia tidak pandai bicara? Masa dia berat mulut dan berat lidah? Tidak. Tetapi pengalaman terjerumus, terperosok selama puluhan tahun. Dari istana yang megah kepada kandang dan ladang penggembalaan mertua, membuat dia terkungkung bagaikan katak dalam tempurung. Membuat dia tidak berdaya. Tapi itu cuma perasaannya. Beta mau kritik ini. Seringkali situasi sulit yang kita alami itu cuma perasaan. Salah itu, kita nggak sulit-sulit amat kok. Seringkali tangisan kita, air mata yang keluar dalam pergumulan yang kita anggap dunia seruntuh, belum sebenarnya. Tapi kita sayang diri dan menilai diri buruk. Makanya kita bilang, beta sudah bisa, beta sudah mampu. Dalam dosa, misalnya dalam dosa, banyak kali saya temui. Kalau yang soal ini itu Pak Pendeta, beta sudah berubah. Tapi kalau soal ini kayaknya susah. Mesti pelan-pelan. 5 tahun kemudian, karena sama, tetap mesti pelan-pelan, belum berubah juga. 10 tahun kemudian, pas mati sama, dia kayak Yesus, kekal sampai kekal tetap berdosa. Tidak ada perubahan. Yesus kekal dalam kebenaran, dia kekal dalam pelanggaran. Karena kita menganggap diri, kita merasa diri. Musa merasa diri tidak pandai, tidak bisa. Tapi saudara, di ayat 11, Tuhan tidak menyerah dengan cara pandang Musa. Lebih baik kita baca sama-sama ayat 11 dan ayat 12. Dan saya berdoa ketika kita baca ini,
Firman ini berbicara langsung kepada diri kita untuk mengoreksi cara berpikir kita yang salah. Yang setuju katakan amin. Tolong dulu. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Katakan amin. Siapa yang cipta kita? Siapa yang bentuk kita? Siapa yang kasih pemikiran dalam otak kita? Siapa yang membuat diri kita ini seperti adanya kita? Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan cuma pergumulan yang ketong pakai itu ayat. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan manusia. Jangan cuma pakai itu. Kita bisa parafrasekan, minta maaf. Ayatnya saya parafrase untuk bilang begini, Tuhan tidak akan memberikan kepercayaan juga yang melebihi kemampuanmu. Jadi kalau Tuhan berikan pemaksimalan hidup, Dia tahu engkau sanggup melakukannya. Haleluya. Jika Tuhan mempercayakan engkau rumah tangga, Dia tahu Dia akan memberikan engkau kekuatan untuk membahagiakan keluargamu. Saudara, amin. Ketika Tuhan membuka jalan pintu usaha, Dia tahu dan Dia memperlengkapi engkau untuk suksesnya usaha tersebut. Jangan berlindung di balik kelemahan. Dan sampai di sini, bukannya beta mau bilang ketong harus lebih dari Musa ya, Musa ini pemimpin hebat. Tapi sebenarnya kalau sampai di sini Tuhan omong begitu, sudah le Musa. Sudah le. Lakukan saja yang terbaik. Amin. Ada di sini yang dalam persoalan, saudara, dalam masalah. Ada di sini yang dalam ketidakpercayaan. Saking sulitnya yang harus kita hadapi. Datang kepada Tuhan dan dengarkan firman-Nya. Aku yang menciptakan engkau. Maju. Nanti beta yang urus. Nanti Tuhan yang urus. Haleluya. Kita ambil 1-2 menit sejenak, kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Bapak Ibu, bagi kita di titik ini sebenarnya masalah sudah selesai. Bagi kita, katakan amin. Bilang kiri kanan, stop di sini. Stop di kesadaran bahwa Tuhan yang menciptakan kita, jadi Tuhan pasti tolong, katakan amin. Sudah, jalani hidup dengan penuh kemenangan. Bilang haleluya. Yang mau menang katakan haleluya. Yang mau maksimal katakan haleluya. Tapi Musa dia terus. Nanti saya sambung di ibadah malam detailnya, tapi kita lihat saja previewnya. Ayat 13. Beta kalau jadi Tuhan, bekuti nih Musa becubit. Karena ayat 13, setelah Tuhan bilang ayat 11, 12 yang ayat 11, 12 terlalu powerful, terlalu kuat. Beta yang ciptakan, aku akan menyertai lidahmu mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Apalagi Musa, maju sudah.
Ayat 13 sama-sama. Tapi tak usah terlalu keras, pelan-pelan sah. Karena ini Musa pembodoh ini. 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Beta kalau jadi tuan becubit. Kok itu 2 ayat tadi beta su omong, nu masuk omong. Sana ada obat memang Musa ini. Betul-betul sudah terpuruk dan tidak ada harapan. Bukan karena Tuhan, bukan karena situasi, tapi karena dirinya. Jangan sampai di sini saudara. Kita harus sambut. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Tapi ya kita lanjut. Apa jawaban Tuhan terhadap keras kepalanya Musa? Ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya dan seterusnya ibadah sore. Nanti direkam supaya kalau yang gak datang sore bisa part 2-nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat aspek apa yang perlu dimaksimalkan dalam diri kita. Entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan. Jangan menyerah pada tantangan apapun. Jangan didikte oleh kata-kata dunia ini. Jangan mau dilemahkan oleh kelemahan dirimu. Dengar firman bahwa Dia yang menciptakan engkau, Dia menyertai engkau, Dia pasti akan membuat hidup kita maksimal di dalam Tuhan. Katakan amin.